Kita baca surat Al-Fatihah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Syekhul Musannif Al-Imam Ibrahim As-Samarqandi. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah taala berikan kita kekuatan iman Islam, juga istiqamah di Masjid Nurul Iman dalam rangka ta'abbudullah, minta tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita niatkan buat orang-orang kita cintai, kita istri kita, saudara kita, orang tua kita, mudah-mudahan Allah kesehatan dalam rangka Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli salah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa walidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal ilmi bi fadlih wa khafada ahlal ma'siyati bi 'adlih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hasla ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'ata ila al-huda wa dilalata ala al-khair wa nasihata lil muslimin ila yaumil qiyamah ajma'in. Hadratil muhtaramin yang kita hormati, kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Pepen Mata'anallahu bituli hayati. Amin. Yang kita hormati segenap para tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjaj, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya salat yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat berjamaah. Ya. Bisa ba'in wa isyrina darajah. Kalau kita sholat sendirian dibandingkan dengan sholat berjamaah, itu kita cuma dapat pahala satu untuk sendiri. Tapi kalau kita berjamaah, pahalanya 20. Alhamdulillah. Suaranya masuk jelas. Belum lagi kalau kita udah nyampe masjid, kita niat iktikaf. Ya, niat iktikaf, maka seluruh apapun yang kita kerjakan di masjid ini, yang soleh-soleh, yang baik-baik, maka bernilai pahala. Kata ulama, tarikan nafas kita itu menjadi pahala sebab niat iktikaf kita di masjid. Alhamdulillah. Nah, sholat jamaah yang terlebih afdal dibandingkan dengan sholat jamaah yang lain, sholat fardu yang lain adalah sholat subuh berjamaah. Itu paling tingginya sholat berjamaah. Alhamdulillah, kita barusan melaksanakan sholat subuh. Itu dikatakan sholat fajar aja
baru pendahuluan sholat subuhnya aja afdalu minad dunya wa ma fiha. Ini Lebih utama daripada dunia dan seisinya. Itu baru pendahuluannya doang, baru sholat sunnahnya doang, baru muqaddimahnya doang, belum sholat subuhnya. Kita kagak tahu tuh pahala sholat subuh kayak gimana tuh berarti. Ini baru sholat sunnahnya aja 2 rakaat udah membandingkan dengan lebih utama daripada dunia dan seisinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan man bada ila masjid la yuridu illa yata'allam. Siapa orang, kata Rasulullah, yang dia di pagi hari pergi ke masjid, alhamdulillah, kemudian tidak menginginkan kecuali untuk ngaji, untuk menuntut ilmu, maka dikatakan dia sama aja telah melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Alhamdulillah. Haji maka nabung dulu ya. Antriannya juga saya kemarin itu udah sampai 25 tahun. Bahkan itu kalau pakai potongan dari Mekah itu bisa 50 tahun. Di Malaysia udah sampai 100 tahun Pak antrian haji. Di Malaysia 100 tahun. Kita jalan ke masjid la yuridu illa yata'allama, kecuali kita cuma pengen ngaji, maka sama tuh pahala kita seperti melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit ambil keberkahan secercah ilmu dari seorang ulama besar, Al-Imam Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Ini ulama yang lahir di negeri Samarkand, kalau sekarang itu Uzbekistan. Negeri Samarkand memang terkenal nih, ya. Walaupun bukan asli Arab gitu istilahnya, tapi banyak mengeluarkan ulama-ulama besar. Ya, bukan asli Arab ini Samarkand, tapi mengeluarkan ulama-ulama besar seperti Ibnu Sina, Samarkand itu, seperti Imam Bukhari. Dan salah satunya yang kita baca di kitabnya Tanbihul Ghafilin. Ya. Tanbih itu artinya menyadarkan. Al-Ghafilin orang-orang yang lalai. Pantas bagi kita semua ya. Cocok bagi kita yang kita. Ya, kita bukan orang-orang lalai. Di dalam kitab ini masih halaman awal di bab al-ikhlas, bab tentang ikhlas. Jadi banyak kitab-kitab yang dikarang ulama, mereka paling awal menekankan tentang niat. Kan bagian ikhlas kan bagian daripada niat. Salah satunya ini kita Tanbihul Ghafilin, mengingatkan kita gimana sebelum ngapa-ngapain kita niat dulu biar betul. Kita niat dulu biar bagus. Sebelum ngapa-ngapain betulin niat dulu. Apa kata kitab ini? Wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian orang-orang ahli hikmah. Kalau sekarang kadang-kadang ahli hikmah itu disandarkan sama orang-orang yang bisa ngobatin, ya, bisa nyembur, ya, bisa mendoain gitu. Orang-orang ahli hikmah ini dikatakan sebagai mutasawwifin, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang cenderung
dia mencari jalan hikmah, mencari jalan kebijaksanaan hikmah. Maka kan kenapa dikatakan apa ahli hikmah? Sebab Al-Quran nyatakan wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Imam Al-Ghazali di dalam Muqaddimah salah satu kitabnya, beliau mengomentari kenapa sih saya pengen banget dapat hikmah. Karena salah satu hikmah tuh di dalam Quran disebutin wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa orang yang mendapatkan hikmah, maka dia bakal mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi intinya ada di hikmah. Ini dulu hikmah ini kalau di dalam filsafat, ya namanya filsafat hikmah sebenarnya. Muhibbul hikmah itu disebutnya ahli filsafat muhibbul hikmah, pencinta kebijaksanaan, pencinta kebenaran. Cuman kalau yang di sini qala ba'dul hukama, berkata sebagian orang-orang ahli atau ulama-ulama tasawuf yang kerjaannya kebanyakan ibadah, wirid, ta'abbud ilallah, ya baca Quran, kemudian mempraktekannya dengan akhlak dan kepribadian sehari-hari. Kadang-kadang pakaiannya pakaian orang biasa, pakaian orang awam, gak kelihatan sebagai ulama. Itu banyak. Ya. Apa kata sebagian para ahli hikmah? Wa yahtajul amalu ila arba'ati asya hatta yuslima. Dikatakan pada sebagian ulama apa di dalam kitab ini, dan amal perbuatan kita itu butuh kepada 4 aspek. Aspek bukan anti-speaker, bukan. Dan ada kan daripada saudara-saudara kita ini yang saking tradisionalnya sampai-sampai dia tidak menggunakan mic, speaker tidak ada dari sini. Nah ini bukan aspek itu, ya. Tapi ada, kita butuh, kalau kita punya ibadah, kalau kita punya amalia, kalau kita punya perbuatan yang mengandung ibadah, maka kita butuh yang 4 ini. Kenapa kita butuh? Hatta yuslima, agar ibadah kita itu selamat diterima. Maksudnya apa sih ini? Ini min alamatil qabulil amal, kalau kata ulama penjelasannya. Ini ciri-ciri orang yang amalnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita nih, ya. Apaan sih itu 4 hal yang membuat amal ibadah kita diterima Allah? Ini kan penting banget. Ya, selama ini kita pikirin apa kagak nih kita sholat, puasa, yang perlu Imam Zainal Abidin, ya. Imam Zainal Abidin kalau dia tawaf, ya, baru 1 putaran udah pingsan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, pingsan, nggak kuat. Kenapa? Takut seakan-akan dia tuh dimanggil Allah tapi Allah kagak nyapain, kagak jawab dia. Terus saking tingginya nih, ya, udah merasa ya Allah pantas apa kagak sih saya dimanggil engkau. Kata Imam Zainal Abidin, seakan-akan engkau tuh menjawab la labbaik wala sa'daik. Nanti siapa manggil saya kan begitu. Kata Imam Ali kalau Allah wajah, Sayyidina Ali tuh kalau Sayyidina Hasan kalau seandainya udah mau wudu itu mukanya pucat saking takutnya ngadep Allah Subhanahu wa taala.
takut yang saya menghadapi Allah. Makanya kan Imam Ali karramallahu wajhahu Sayyidina Ali itu asyaddu ihtimaman bi qabulil amal la bi kasratil amal. Yang paling memperhatikan bagaimana caranya itu amal ibadah kita tuh bisa diterima, bukan banyaknya amal, tapi gimana caranya biar tuh amal diterima, biar amal tuh qabul, biar amal tuh kita dapat pahala. Ini kan amal diterima tuh kata ulama, amal diterima itu yang membuahkan pahala. Karena diterima dapat pahala. Jadi kita gimana mau dapat pahala kalau kita kagak tahu amal kita diterima apa kagak? Yang paling penting kata ulama yakin diterima amal kita, yakin diterima. Tapi kan ada istilah al-khauf wa raja itu penting ya, dalam ilmu tasawuf. Kehidupan kita harus senantiasa dipenuhi dengan rasa takut kalau amal kita tidak diterima, gitu kan maksudnya. Tapi juga jangan takut banget. Ini cuma tasawuf, nah buat takut doang. Buat takut, akhirnya timbulnya putus asa. Kenapa? Karena dia tidak ngaji bab roja. Bab roja apa tuh? Harapan. Ya Allah, amalku diterima apa kagak ya? Tapi kita masih punya harapan, ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penerima, Engkau Maha Pengampun, dan gitu. Ya. Jadi dua tuh, yang harus kita miliki. Yang pertama khauf, merasa takut. Tapi yang kedua roja. Kalau ada roja, kalau ada harapan, ini tidak ada yang namanya putus asa. Tapi jangan kebangetan kita roja doang, nggak ada rasa takutnya, ini jadi sombong nanti. Wah, udah yakin. Walaupun pokoknya amal terima pasti lu masuk surga bersakian. Ini nggak bagus juga. Nggak bagus juga, introspeksi namanya. Jadi gak ada rasa takut, jadinya sombong nanti. Makanya paling pantas manusia itu dua sifat punyanya, khauf, rasa takut, karena di situ juga ada satu lagi, roja, harapan. Ya, jadi supaya seimbang ada khauf. Apa nih yang empat, ciri-ciri empat yang bisa membuat amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Awaluha al-ilmu qabla bada'i. Yang paling pertama, kalau mau amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, ilmu sebelum kita mulai beribadah. Iya, semua itu harus pakai ilmu. Gak usah ibadah kita ngomongin, ya. Itu matematika, membuat jalan aja ada ilmunya buat jalan. Konstruksi itu jembatan tuh ada ilmunya. Ngaduk semen ada ilmunya. Masa ibadah sholat kagak pakai ilmu? Ini kan aneh gitu kita. Kadang-kadang kita semangat nyari dunia. Tapi kalau ngaji sholat kita kagak tahu hukum sholat apanya. Niat gimana ya, niat tempatnya di mana ya. Jadi amal ibadah mau diterima, paling pertama ilmu qabla bada'i. Karena itu kita punya guru dulu melaksanain sholat, melaksanain haji, maka lewat kapal laut ya. Itu dilihat sama guru kita, ya Allah, itu orang sholat kepada asal-asalan, kepada kagak pakai ilmu, gitu katanya. Lu pergi haji nih, cuma kepada kagak pakai ilmu, nggak ada ilmunya. Maka guru kita merancang satu kitab yang menjelaskan tentang praktek ibadah haji. Dari mulai sebelum berangkat, kan ibadah haji gitu ya. Sebelum berangkat kita ngapain dulu, taubat dulu, diajarin
minta maaf dulu sama orang-orang yang bikin amanat buat keluarga, gitu dulu tuh. Ya, terus habis itu kita sholat taubat, terus habis itu kita sholat safar dan lain sebagainya, baca ini baca itu, diajarin apa kayak gitu. Itu pentingnya kita punya ilmu. Wah, ini mau bab ilmu mah udah sahabat-sahabat kita. Ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang kagak disertai dengan ilmu, maka amal ibadahnya mardudatun, itu ditolak, kagak. Nah, itu tanpa ilmu. Itu yang memberikan keselamatan. Makanya tadi kenapa tuh banyak ulama yang mengatakan asyaddu ihtimaman bi qabulil amal. Dia sangat memperhatikan supaya amal ibadah dia diterima. Gimana caranya? Ilmu paling pertama. Makanya kan dengan ilmu, makanya qalilul kaddi kasirul barakah. Sedikit amal tapi banyak dia dapat keberkahan sebab ada ilmu, gitu. Ya. Tetapi kadang ada orang kasirul kaddi qalilul barakah. Tapi ada orang yang cuma banyak banget ngerjain ibadahnya tapi sedikit dapat pahala. Emang apa ya? Kagak bisa dia kagak pakai ilmu sebabnya. Karena ada orang di dalam Quran itu, di dalam hadis itu jelas banget ya kan. Alimun wahidun ya asyaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin warqin. Satu orang ilmu atau satu orang yang beribadah, satu orang yang alim itu lebih susah digoda sama setan ketimbang 1000 orang jahil yang ahli ibadah. Nah, orang jahil ada 1000 Pak, orang jahil ada 1000, ahli ibadah lagi. Ya itu gampang banget digodanya sama setan dibandingin cuma orang satu tapi ahli. Nah begitu, susah. Makanya ada setan zaman Rasulullah SAW itu yang godain di masjid, ada orang tidur, ada orang sholat. Yang digodain orang sholat, kata Rasulullah, ini ngapa godain orang sholat? Ya, itu orang tidur gue yang dibangunin. Orang sholat, ya Rasul, yang sholat orang jahil, ini yang tidur orang alim. Kalau saya bangunin orang alim, dia bangun, dia melihat orang jahil salah, dia betulin, dia dapat pahala jadi. Itu menandakan tidurnya naumul alim khairun min ibadatil jahil, ya. Tidurnya orang berilmu lebih afdal, lebih utama daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Tuh, ya orang berilmu tidurnya lebih utama dibandingkan dengan orang jahil tapi rajin ibadah, orang bodoh tapi rajin ibadah. Dengan fitnatun azimatun, fitnah yang besar tuh ya, jahilul mutanasikun, ya. Orang jahil tapi rajin ibadah. Nah, itu yang pertama, di annal amal la yasluhu illa bil ilmi. Ya, sesungguhnya ibadah tuh tidak akan bagus, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Fa idza kana al-amal bi ghairi ilmin kana ma yasubu aktsar mimma yuslihu. Sesungguhnya fa idza kana al-amal, sesungguhnya kalau seandainya ilmu, amal ibadah tanpa ilmu itu lebih banyak merusak daripada manfaatnya. Jadi banyak mudaratnya. Orang kagak pakai ilmu banyak mudaratnya. Ya kan?
Habib Salim Syafi Sultanul Ilm, Sultannya ilmu dan mencintai. Itu waktu ke Jakarta mengingatkan kita, ya, sebelum kita berdakwah, sebelum kita nyampe sesuatu kepada orang, ayo perbanyak ilmu kita. Karena satu-satunya ini, ya salah satu alasannya apa? Kalau orang udah nyampain sesuatu tapi ilmunya kagak ada, itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Bahaya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua wasani an-niyatu fi mabda'i, niat di awal. Tadi sebelum mulai kita harus punya ilmu. Nah, ketika mulai harus ada niat. Niyatul mu'min khairun min amali. Wa kan min amalin yatasawwaru bi suratid dunya. Kan berapa banyak tuh amal-amal yang gambarnya zahirnya amal dunia, tapi bisa berubah jadi amal akhirat. Nyapu amal dunia, tapi bisa berubah jadi amal akhirat. Kenapa? Bi husni niyyah. Sebab niatnya bagus, niatnya ibadah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah. Tapi berapa banyak juga amal ibadah yang dia kelihatannya ini amal akhirat nih. Berubah tuh amal jadi amal dunia. Sebab apa? Bisu intinya. Sebab niatnya buruk. Ya, sholat bukan karena Allah, sholat karena pengen dilihat manusia. Wah, ini orang khusyuk, ini orang alim, ini orang benar kan? Kita Allah Muhammad Rasul. Ini kita perlu lawan tuh kalau ada kayak gitu. Di hati kayak gitu kita lawan, jangan kita diminta. Istighfar, agak lawan. Setan tuh goda sampai hati manusia tuh digoda. Bahkan setan kan paling bisa menggoda orang alim, paling bisa ya. Setan wali aja bisa digoda, apalagi kita orang awam. Orang yang gak punya ilmu paling demen setan sama kita, paling demen juga. Ya, ditambah-tambahin lah bisa dalam sholat kita. Iya, dibisikin sama setan. Di sholat dibisikin sama setan. Tambahin ini, tambahin itu. Ya Allah. Tuh, modal niat. Maka kata ulama, kita mau nggak tuh ibadah sedikit tapi banyak pahalanya? Mau nggak? Niatin aja yang banyak. Ini kita niat itikaf, tapi kita niat untuk ilmu, kita niat mempraktekkan apa yang ada di dalam Quran, kita niat menjalankan sunnah Rasulullah, kita niat ini, kita niat boleh. Paling gampang kata ulama apa? Nawaina kama nawahu aslafuna as-salih. Nawaina kama nawahu orang-orang soleh. Jadi kita niat ya Allah, saya niat ini pagi sebagaimana niatnya orang-orang soleh niat di majelis ilmu. Udah dapat kita semua niat itu. Ya. Makanya ada amalan di dalam kitab Tajul Arus itu dikatakan mau nggak kita dapat kerjaan sedikit tapi amalan banyak. Tambahin aja subhanallah bihamdihi ada khalaqa fis sama, gitu kan. Kita baca subhanallah wa bihamdihi tapi dengan niat sejumlah bilangan yang ada di langit. Lo kan bilangan di langit, benda di langit kan banyak banget gitu. Jadi dapat pahalanya seperti itu. Ini diajarin oleh ulama. Ya. Bahkan ada riwayat itu ada sahabat Rasul di zaman Rasulullah tuh ada orang pakai tasbih itu subhanallah. Kata Rasul, mau nggak saya ajarin yang lebih dari ini? Ente baca subhanallah tapi pahalanya. Mau ya Rasul. Baca subhanallah ada ma khalaqa fis sama. Ya Allah, saya ucapin subhanallah sebagaimana sejumlah bintang di langit, sejumlah benda-benda di langit. Saya ucapin subhanallah sejumlah benda-benda
saya mengucapkan subhanallah sejumlah benda-benda yang di antara langit dan bumi. Itu kan buat itu. Makanya ada nanti di akhir ya di hari kiamat orang yang kaget dengan amalnya. Kaget deh. Ente amal ini, ente amal ini, ente amal dulu ya Allah dulu. Ini dari mana nih? Saya cincin nggak pernah nih yang gini nih, amal saya kayak gini nih ini. Coba dilihat lagi, salah kali tuh catatannya bukan catatan saya. Enggak, benar. Kenapa bisa seperti ini? Sebab ente niatnya bagus. Oh, niat doang. Dikatakan nanti tadi kata Rasulullah. Niat itu apa? Niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih bagus daripada amal ibadahnya. La ilaha illallah. Makanya kita kalau baca Fatihah wa ala kulli niyatin sholihah. Dan setiap amal ibadah soleh kita niatin dulu. Ulama kita udah pintar dari dulu. Ya, udah diracik tuh baca Fatihah. Gak usah pakai niatin macam-macam, udah baca wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Jadi niatin amal ibadah soleh yang lainnya. La ilaha illallah. Niat. Lihat amal la yasulu illa biniyah, karena sesungguhnya amal itu kagak bakal diterima kecuali dengan niat. Ya kan yang membedakan mana amalan untuk amalan akhirat, mana untuk pekerjaan akhirat, mana pekerjaan dunia tuh niatnya. Makanya ada usolli, yaitu supaya membedakan mana itu niat buat dunia, mana niat itu buat akhirat, mana yang berupa syariat, mana yang bukan berupa syariat. Tapi kan bisa tadi yang urusan dunia jadi urusan akhirat. Kenapa? Karena niatnya bagus. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amal niat. Sesungguhnya amal ibadah itu dengan niat. Wa innamal likulli imrin wa wasalisu as-sabru fi wasatih. Yang ketiga, salah satu alamat mau diterimanya amal itu as-sabru fi wasatih. Sabar ketika kita menjalaninya, begitu kan? Ya, maka Rasulullah Akbar, sabar puasa itu kan sabar, pelan-pelan. Lah kan setan paling tahu Pak goda kita nih kalau mau sholat nih. Pertama ajan dulu ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan apa? Kalau usah sholat toh enakan juga di rumah, enakan juga rebahan kan jadi dulu usah masjid. Semua panjang udah, gitu ditawar setan. Kita lawan nih, mau sholat. Setan selesai kagak ibadah kita? Belum. Kata setan apa? Mau sholat, udah tar sholatnya gitu. Kata setan, ya, tar sholatnya. Belakangan tar masih langsung panjang ini Pak. Tadi kan gue udah kita supaya kagak sholat, lalu lambat-lambatin sholat. Kagak, gue mau sekarang dulu sholat. Setan udah selesai belum tuh? Belum. Kata setan apa? Sholatnya dulu ya, ntar ya. Kalau udah sholat dulu tapi gitu kata setan. Ini supaya kita kagak sama. Sholat dulu. Terus setan. Kita kan gak sadar ya, itu setan itu lagi bisikin kita, lagi bisikin kita. Oh udah, kata saya pengen sabar, saya pengen sabar. Kata setan udah selesai belum Pak? Belum, masih ada cara ya. Yaudah nggak apa-apa ya, lu sholatnya sabar, tapi jangan karena Allah ya, mau yang manusia lagi ngelatih ente. Kamu sholat ente, Muhammad Rasulullah. Itu sholat itu berapa kali setan udah kita? Lawan. Kata kita udah, saya sholat pengen karena Allah. Kata setan masih Pak. Ya udah ntar ngomongin lagi orang yang mau sholatnya dari buku syukur. Berarti kan jauh sama baik ya.
Bentar dipasang status. Kalau dipasang status niatnya bagus, nggak tergoda amalia, nggak apa-apa, malah takut, malah bagus gitu. Kalau nggak tergoda. Kalau kita nih amal, pengen disebutin namanya, tapi bukan karena pengen supaya orang pada nonton. Tapi kita jangan lebih bangga tuh kalau lagi sebutin tuh, itu lebih bagus daripada kita diem amalnya. Kalau yakin tuh hati ketika disebut nama, buat Jadi yang ketiga syaratnya apa? Biwasati sabar. Ya, ada sukun wa tumanina pelan-pelan dan tumanina perlahan-perlahan. Warabi'u yang terakhir al-ikhlasu inda firadih, yaitu ikhlas ketika melaksanakan atau tidak selesai. Ikhlas kan, ikhlas itu bisa kita karena pengen dapat pahala amal ikhlas, bisa ikhlas. Atau ya Allah, saya bersolat ini sholat tahajud, saya sholat duha, saya pengen dapat rezeki yang banyak, ikhlas. Jadi punya niat, ya Allah saya niat dengan puasa ini anak-anak saya jadi sholat, ikhlas juga namanya. Jadi bukan semata-mata karena Allah pengen sesuatu aja masih ikhlas. Yang penting jangan karena makhluk, jangan pengen dikata dia orang soleh, jangan pengen. Jadi pasti pengen sesuatu urusan yang ini nama Allah. Pengen rezekinya lancar ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ini ada tambahan dari Ustaz Pepen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, itu nikmat kita nyimak kajian pada pagi hari ini. Pagi hari kita awali dengan ilmu yang bisa kita dengarkan, insya Allah bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan segala ibadah kita bernilai dan mendasari dalam ilmu. Pada para jemaah ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala, dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya, bapak-bapak atau ibu-ibu dipersilakan. Di luar tema juga boleh. Kaitan dengan